Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauzatul Jannah. Saya dari kelas 11 IPA 1 absen 27. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian inflasi dan cara mengatasi inflasi. Nah, apa sih inflasi itu? Nah, inflasi adalah suatu keadaan di mana perekonomian suatu negara mengalami kenaikan harga-harga barang atau jasa secara umum dalam waktu yang berkepanjangan atau dalam waktu yang terus-menerus. Nah, di dalam kebijakan atau cara mengatasi inflasi terdapat 3 kebijakan-kebijakan. Nah, yang pertama adalah kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang keuangan agar bertujuan untuk menstabilkan moneter atau keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya atau masyarakat. Nah, di dalam kebijakan moneter ini ada 3 cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama adalah kebijakan penetapan persediaan kas. Nah, Bank Sentral untuk mengurangi penyebaran atau penyebarluasan uang-uang atau inflasi dapat menggunakan cara ini dengan cara menerapkan persediaan kas di bank-bank umum atau bank-bank yang lainnya. Nah, yang kedua ada kebijakan diskontro. Nah, kebijakan diskontro ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menarik minat para masyarakat untuk menabung. Nah, minat masyarakat untuk menabung sangat tinggi. Mengapa? Karena nilai suku bunganya sangat tinggi. Nah, jadi inflasi akan turun dan dapat dikendalikan. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, di dalam kebijakan ini Bank Sentral untuk mengurangi penyebaran atau penyebarluasan uang-uang yang beredar dilakukan dengan cara menjual surat-surat penting berharga negara. Nah, contohnya seperti surat utang negara atau SUK. Nah, jika surat-surat seperti itu habis terjual, maka inflasi akan menurun, penyebaran uang pun akan menurun. Nah, yang kedua ada cara atau kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal apa sih? Nah, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara merubah atau mengubah jumlah pendapatan atau pengeluaran suatu negara untuk mengurangi jumlah yang masuk ke dalam masyarakat. Nah, kebijakan fiskal ini ada 2 cara. Yang pertama ada cara penghematan pengeluaran pemerintah. Nah, untuk mengurangi jumlah uang yang diambil pemerintah dari masyarakat, pemerintah seharusnya lebih menghemat uang yang dikeluarkan. Contohnya untuk membeli mobil baru, untuk seminar, jalan-jalan, makan-makan, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Nah, dengan menaikkan tarif pajak, penurunan uang pajak akan menurun karena penurunan jumlah yang diterima oleh masyarakat. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya orang atau masyarakat itu akan menarik minatnya untuk membeli suatu produk atau barang karena sudah dibesarkan biaya tarif pajak hidupnya, dan uang itu akan berkurang dan peminatan untuk membeli barang pun akan hilang dan inflasi pun akan terkendalikan. Nah, yang ketiga ada kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Nah, di dalam kebijakan moneter dan non-fiskal ini keluar dari jalur
fiskal dan moneter. Nah, ada dua cara kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah produksi dan menambah jumlah barang di dalam pasar. Nah, dengan cara apa? Pemerintah dapat melakukan atau memberikan perintah untuk meningkatkan hasil produksi, dan juga pemerintah dapat mengurangi harga atau bea masuk impor. Nah, jika bea masuk importnya dikurangi, pasti akan orang dari luar akan mengirim dan dari dalam akan mengirim barang-barang ke dalam pasar, sehingga barang-barang yang di pasar akan meningkat dan inflasi pun akan menurun. Nah, yang kedua atau yang terakhir kita bahas ini adalah menetapkan harga maksimal kepada beberapa jenis barang. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena setiap orang tidak akan bisa membeli suatu barang itu jika harga itu mahal. Kenapa? Karena biaya hidupnya pun akan mahal. Jadi di dalam dirinya minat untuk membeli barang itu akan hilang, dan nilai harga barang pun akan menurun, sehingga inflasi dapat kita kendalikan, dan inflasi itu akan menurun perlahan-lahan, dan inflasi pun akan hilang. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.